Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Serangkaian dalam doa selama 10 hari ini adalah hari yang terakhir. Tetapi biarlah kuasa Tuhan tetap bekerja dan terus boleh memenuhi setiap kita umat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Haleluya. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Katakan kembali, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Oh, haleluya.
Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam di atas penyembahan kami malam hari ini Yesus. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu yang menyembah-Mu Yesus. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Yesus. Di saat kami boleh mengangkat hati kami bagi-Mu Tuhan. Di saat kami boleh berserah sepenuh Tuhan kepadamu Yesus. Engkau membakar setiap hati kami dengan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang, amin, kuasa yang tidak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang tidak terbatas saat ini ada di tengah-tengah kami Yesus. Ada kuasa Allah. Ada kuasa Roh Kudus yang melawat setiap kami Tuhan. Setiap hati yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus. Semakin Kau membakar hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami perlu akan Roh Kudus-Mu selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu menopang, memberikan kekuatan, yang memulihkan, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman Allah. Kami boleh persiapkan hati kami untuk kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Melalui hamba-Mu Yesus. Urapi setiap kami yang mendengarkan. Setiap kami Tuhan, dengan telinga kami, dengan hati kami tertuju pada firman Allah. Urapi hamba-Mu, sucikan dan kuduskan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama sambut akan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang merupakan doa terakhir dari rangkaian acara doa kepenuhan Roh Kudus pada malam hari ini. Dan harapannya adalah semua jemaat dapat mengikuti dan diberkati Tuhan dalam doa-doa yang telah kita lakukan bersama pada waktu-waktu yang sudah. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama kembali membaca firman Tuhan dan merenungkan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus memberikan kuasa
untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Ayat yang sangat terkenal dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit, lalu kemudian dalam 40 hari, dia dikatakan oleh firman Allah dalam ayat-ayat sebelumnya, berulang kali dia bertemu dengan murid-muridnya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meneguhkan mereka, untuk mengarahkan mereka. Bahkan berita yang terpenting yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka adalah masalah kerajaan Allah. Masalah kerajaan Allah. Lalu kemudian setelah itu, sebelum dia naik ke sorga, ada sebuah pesan yang sangat penting bagi murid-murid ini, karena itu adalah merupakan bekal dalam hidup mereka untuk menjalani hari-hari ke depan yang akan mereka lewati bersama, yaitu adanya Roh Kudus. Dan itu sebabnya Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudusnya itu sendiri. Dan dikatakan kamu akan menerima kuasa itu. Nah, kuasa untuk apa? Kuasa untuk mereka pada akhirnya bisa menjadi saksi-saksinya Yesus. Dan ternyata kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Dikatakan di sana setelah mereka melakukan, yaitu menantikan janji daripada Bapa itu, maka mereka semua dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Itu telah terjadi atas hidup mereka. Ada sukacita, ada kedamaian yang ada dalam diri mereka. Ada pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita masuk lebih jauh lagi dari tema ini. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku, yaitu di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka butuh apa yang disebut dengan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada mereka. Sebelumnya saya akan membacakan dalam pasal 4 ayat 33, di sana dikatakan begini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, mereka sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada sukacita dalam diri mereka. Ada pujian yang terjadi dalam hidup mereka. Dan sekarang dikatakan mereka dipenuhi, dikuasai dengan kuasa yang besar. Untuk apa? Untuk bersaksi. Bersaksi tentang, bukan tentang diri mereka sendiri, tetapi bersaksi tentang Yesus yang telah mati dan bangkit. Ini adalah sebuah kuasa yang diberikan melalui Roh Kudusnya. Sehingga kita dapat melihat di dalam pasal 5, di sana dikatakan ayatnya yang ke-28, maka di Yerusalem ketika itu mereka semakin berkembang, mereka semakin bertambah jumlahnya. Mereka bersaksi dengan kuasa tadi, ada satu keberanian yang terjadi dalam diri mereka, sehingga sampai dikatakan memenuhi Yerusalem. Ayat Mas tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sekarang Yerusalem mereka penuh di sana orang-orang yang percaya. Membuat para imam yang ada, orang-orang Yahudi merasa terusik. Sehingga mereka mengadakan sesuatu aksi, yaitu pelarangan. Pelarangan untuk apa? Untuk menyaksikan, bersaksi tentang Yesus itu. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul seperti itu, mereka dilarang. Tetapi semakin mereka dilarang, ada kekuatan, ada kuasa, keberanian yang Tuhan berikan. Dan mereka tetap bersaksi tentang Yesus. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan penganiayaan di Yerusalem. Dari penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, maka orang-orang percaya terpencar. Mereka tersebar. Ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria. Jadi ini adalah bukti dari ayat Mas tadi, akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Kita tahu bahwa ketika di Samaria ketika itu, Filipus menjadi saksi di sana. Dia menjadi saksi. Ada yang menjadi saksi di Yudea. Mereka begitu kuat. Mereka begitu punya pengharapan. Mereka begitu punya keberanian. Dan semakin mereka berkembang dan tetap memelihara hidup dalam apa yang disebut dengan kasih satu dengan yang lainnya. Mereka begitu berkembang pesat oleh karena kuasa Roh Kudus yang terjadi pada saat itu. Bahkan yang lebih lagi, ketika para imam melihat, para pemuka agama Yahudi melihat Petrus dan Yohanes, mereka lalu kemudian melihat latar belakang mereka adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang biasa saja. Tetapi kenapa menjadi orang yang luar biasa? Kata-katanya begitu menyentuh hati setiap orang. Ada getaran, ada kuasa dari seorang yang telah dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat kita bisa menjadi orang yang hebat, bukan karena kita punya segala-galanya dari dunia ini. Tetapi yang menjadikan kita menjadi seorang yang hebat, oleh karena Roh Kudus turun atas kita. Itu sebabnya siapapun kita jemaat, mungkin kita merasa orang biasa, tidak punya yang diandalkan. Tetapi kalau punya Roh Kudus, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi orang yang luar biasa. Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Lalu itu yang terjadi. Yerusalem sudah terjadi kesaksian di sana. Yudea juga demikian. Lalu Samaria demikian. Dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Dalam Kolose pasalnya yang pertama, di sana dikatakan demikian. Sebagai ayat terakhir, Kolose 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu, lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil pada akhirnya menyebar sampai ke ujung dunia. Sampai seluruh dunia. Jadi ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas kita, siapapun kita, bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, bukan hanya pengurus gereja, tapi semua orang percaya yang menerima Roh Kudus, dia punya keberanian untuk bersaksi tentang Yesus dalam dirinya. Dan dia menjadi orang-orang yang hebat oleh karena Roh Kudus
yang bekerja di dalam dirinya. Biarlah malam hari ini kita akan masuk dalam doa penyembahan kita. Harapannya adalah semua kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat
Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Betapa hebat Engkau, Yesus. Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi setiap umat-Mu. Glory, haleluya. Kami rindu Tuhan, semua kami umat-Mu, jemaat-Mu, dipenuhi Roh Kudus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Betapa kepedulian Tuhan atas hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri, tetapi Engkau memberikan penolong yang memampukan kami boleh bertahan di tengah-tengah tantangan dunia ini. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh dunia, tetapi kami menjadi orang-orang yang menang oleh karena kekuatan kuasa-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Terlebih besarlah Engkau yang ada di dalam kami dari apapun yang sedang terjadi dalam bentuk masalah-masalah yang ada. Engkau berikan kami kuasa itu ya Tuhan, untuk menyaksikan tentang kebesaran kuasa-Mu yang telah terjadi atas hidup kami. Mulut kami memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah kebanggaan dalam kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah dan memenuhi setiap hati kami, hidup kami. Sehingga kami tidak sama lagi dengan waktu-waktu yang lalu. Tidak lagi dalam ketakutan, tidak lagi dalam kekhawatiran. Tapi ada semangat yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih. Biarlah Engkau selalu dan tetap bekerja dalam setiap hidup kami umat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang dalam masalah, persoalan apapun juga yang sedang dihadapinya, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, usaha, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong mereka. Engkau yang tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan, melawat setiap mereka, bahkan mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan lawat mereka, jamah, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan itu terjadi pada mereka. Sukacita boleh menjadi bahagian mereka. Berkati program-program gereja yang dilakukan ke depan. Tuhan kiranya memampukan setiap yang terlibat di dalamnya. Baik majelis hamba-hamba Tuhan, para donatur, Tuhan berkati mereka yang telah memberikan sokongan mereka dalam bentuk dana mengembalikan milik Tuhan.
ataupun dalam korban persembahan, Engkaulah sumber segala berkat Amin. yang mengembalikan Amin. kepada mereka. Amin. Dan mereka tidak kekurangan, tetapi keberkatan apalah adanya oleh karena melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawat juga bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan beri kemampuan. Dan demikian juga untuk semua para medis, Tuhan Engkau pakai mereka semua menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Dimanapun kami berada, yang menyaksikan, bahkan mengikuti dalam doa kepenuhan Roh Kudus ini. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah doa dalam rangka kepenuhan Roh Kudus. Dan harapannya untuk kedepannya kita masih tetap mengikuti acara gereja secara online sampai waktu yang akan ditentukan kemudian dalam bentuk penyebaran sampai berita dari gereja untuk bisa kita ikuti bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat dan Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin.